Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu saham-saham hasil voting pemilihan dari Bapak dan Ibu terbaik untuk minggu ini dari tanggal Senin tanggal 12 Agustus sampai hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 yang akan dibahas menggunakan end of day tanggal 16 hari Jumat kemarin. Baik. Ini dia weekly review-nya Bapak Ibu. Dari tanggal 12 hari Senin kita punya banyak alertnya, marketnya bergerak bagus minggu ini. Lalu sampai tanggal 15 ya, dari Harum sampai Antam. Kita akan bahas nanti untuk data end of day tanggal 16. Sementara alert-alert yang muncul di tanggal 16 hari Jumat kemarin sudah ada di after market close analysis ya. Nah, itu dia Bapak Ibu, kita lihat ini alert ini dari Telegram bot ya Bapak Ibu, dan disclaimer langsung Bapak Ibu, ini disclaimernya ada on ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nanti juga bisa mengakses alert-alert dari big data analysis ini dari machine learning, atau juga melakukan analisa dengan bot chat. Link Telegram botnya ada di deskripsi video. Ini alamatnya, atau Bapak Ibu pakai scan QR bisa aja langsung di sini. Nanti Bapak Ibu scan, dan bisa juga Bapak Ibu sama-sama belajar bagaimana cara menganalisa saham menggunakan Telegram bot ini. Untuk after market close tanggal 16 Agustus sudah ada di channel YouTube-nya. Linknya juga sudah saya masukkan nanti di deskripsi video, atau di Telegram channelnya juga sudah ada ya. Jadi untuk end of day 16 Agustus sudah ada datanya. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan lakukan workshop kelas advance, volume price analysis dan wake up method, batch 11 hari Sabtu 24 Agustus minggu depan. Lalu kita lanjutkan tanggal 31-nya untuk batch 12. Untuk weekly analysis ini kita akan cenderung melihat lebih fokus ke wake up analisisnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang mendapatkan ilmunya sedikit-sedikit dari tutorial atau rajin menonton weekly stock analysis, di workshopnya one day workshop ini kita akan analisa detail sekali. Jadi mungkin kadang-kadang Bapak Ibu mendapat ini apa sih maksudnya, kurang paham, mau nanya nggak enak ya. Jadi memang kalau mau dijelaskan juga butuh 1 hari kelas untuk menjelaskan secara detail. Kita juga nanti Sabtu depan akan ada workshopnya, maksudnya akan ada paperworknya. Peserta akan menggunakan pensil, penggunaan kertas. Kita akan belajar wake up structure. Jadi memang tidak bisa dilaksanakan untuk online ya, karena gimana mau paperworknya mau dikerjakan bersama-sama. Itu saja. Yang berminat masih ada Bapak Ibu satu slot untuk tanggal 31, tanggal 24 Agustusnya sudah full ya. Nanti mudah-mudahan ilmu wake up method ini atau volume price analysis ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam membaca market. Berikut ini adalah hasil votingnya. Kebetulan kita ambil 10 Bapak Ibu, dari sekian banyak tadi alertnya, dari 10 itu lalu Bapak Ibu one man one vote, atau setiap orang boleh pilih satu. Dari sekian banyak yang lihat ya, jadi di sini kelihatannya ada 229 yang memantau. Ada 122 suara yang masuk untuk Antam, Auto, Bevin, BRPT, Era, Harum, Emyor, PTPP, SMGR, dan SMRA. Hasilnya dari 122, Antam ini 22%-nya Bapak Ibu, ini dia memang pilihan paling banyak. Lalu dia ada sekitar 27 vote dari 122 yang masuk. Auto 13%, 16 vote, peringkat kedua. Ada Bevin 11%, 14 vote. PTPP 11%, 14 vote. Lalu ada SMGR 11%, 13 vote. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah memilih Era. Ini Era sayang kurang suaranya, dia peringkat ke-6. Saya sudah masuk ke Era sedikit ya Bapak Ibu. Sudah ada lah saham Eranya waktu kemarin bottoming di bawah berapa? Di bawah 400-an. 300 sekian lah saya sudah pegang. Di bawah pas bottoming itulah, yang apalagi masuk yang 3% jatuh itu, saya sempat beli banyak juga di situ. Ordernya fire automatic. Lalu ada BRPT, saya ucapkan terima kasih juga. Harum, Emyor saya nggak punya. Kalau SMRA ini saya pegangnya malah Pawon ya Bapak Ibu. Pengennya sih SMRA juga. Oke, itu dia Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Cuma nanti kita akan bahas Antam, Auto, Bevin, PTPP, dan SMGR. Nah, karena kita menggunakan wake up, jadi saya coba sharing sedikit apa itu wake up market structure. Ya, jadi intinya metode wake up ini ya pertama kali diusulkan oleh wake up, dia untuk pasar Amerika ya, Dow Jones.
Jadi intinya dia itu bahwa ada dua Wyckoff structure terutama yang menjadi perhatian dari 4 sektor dari market structure dari Wyckoff. Pertama yang perlu diperhatikan adalah Wyckoff distribution karena dia strukturnya seperti ini. Ada pertama preliminary supply. Di sini akan ada buying climax, auto resistance, secondary test, lalu sign of weakness. Nah, di sini ada uptrust bar, last point of supply ya. Last point of support atau supply ini lupa. Ini lalu dia the best time for selling. Di sini second chance to sell, maka dia terus. Nah, kita akan menganalisa detail-detail seperti ini. Yang ingin berminat belajar ya detail, nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop namanya volume price analysis dan Wyckoff method. Begitu juga untuk akumulasi, dia akan dimulai dengan preliminary support, jadi support preliminary yang selalu jebol, lalu disebut di sini ada selling climax, selalu ditandai dengan selling climax, langsung ada auto rally atau auto reaction, baru dia akan retest, disebut dengan secondary test dari fase A, baru ini ada fase B-nya, nah di sini ada sign of weakness, sign of strength, lalu ada creep, volumenya juga bisa kita deteksi nanti, lalu ada spring biasanya, kalau dapat spring ini rezeki kita biasanya terdeteksi mudah-mudahan bisa besar. Kita biasanya untuk Wyckoff method kita incar springnya, tapi tidak selalu ada ya. Di sini dia break resistennya, the best time for buying, baru dia fase E-nya. Jadi kita di sini ada shaking-nya yang kita cari, di sini juga ada shaking-nya untuk waspada kita exit. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran basisnya. Nah, untuk simplifikasi kalau kita lihat dari Wyckoff itu dia mengatakan bahwa ada 4 struktur di pasar saham. Hanya ada akumulasi, lalu ada marking up, ada distribusi, dan ada marking down. Kalau nanti di kelas nanti kita lebih ada reakumulasi, ada redistribusi, ada jenis-jenis spring lebih detail untuk jelasnya. Nah, ini simplifikasi bahwa di fase akumulasi dia akan terjadi akumulasi oleh strong hand, lalu dia break ya. Di sini ada spring biasanya. Setelah dia break, maka ini disebut dengan the best time for buying. Biasanya di dalam kelas trading as business kita mencari ini dibantu dengan robot, dibantu dengan screening saham dengan volume. Kalau jika ada the best time for buying, dia break seperti ini. Nanti ingat-ingatnya kalau antam nanti bentuknya seperti ini, kita bisa antisipasi. Lalu dia akan memberikan second chance to buy. Biasanya, artinya tidak harus selalu. Kalau ikut Pareto, ya mungkin 80% dia memberikan. 80% dia akan memberikan second chance to buy. Maka 20% langsung naik. Nah, ini untuk menjadi antisipasi itu, maka biasanya kita jaga atas. Juga kita jaga bawah. Supaya dia kalau beli, dia pas pullback, maka kita dapat harganya ya. Jadi setelah kita tahu ini adalah fase akumulasi, mudah-mudahan ada spring, dia the best time for buying. Nah, dia akan memberi second chance to buy. Maka kita buat trading plan second chance to buy untuk turun ke bawah dengan mencari stop loss yang signifikan. Oke, ini second chance to buy. Untuk begitu juga kalau kita sudah punya barang, jangan coba-coba jual-jual. Harapan ini kadang-kadang kita jual malah naik tinggi dia. Nah, dari the best time for selling, timingnya adalah ketika dia break di sini disebut dengan best time for buying. Biasanya kalau ada uptrust itu indikasi kuat. Lalu kita akan mendapatkan kesempatan 80% biasanya ada kesempatan second chance to sell atau kesempatan ketiga, third chance to sell dan sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan fase E atau marking down. Nah, inilah framework dari Wyckoff. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat untuk belajar, silahkan saja. Ada di robotnya sudah ada tutorialnya itu untuk pengenalan atau untuk berapa bagian. Saya ambil dari 10% dari one day workshopnya. Jadi kalau dibuat semuanya nggak cukup juga kan, satu hari dibuat YouTube-nya capek juga nontonnya. Oke, inilah kira-kira Bapak Ibu, kita akan lanjutkan analisa kelima saham tadi dengan pendekatan Wyckoff structure dan volume price analysis. Baik, kita pindah ke Telegram botnya ya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya, ada di sini. Bapak Ibu bisa akses join Telegram botnya, linknya ada di deskripsi atau scan QR ini kalau dapat. Silahkan nanti sama-sama kita bisa belajar cara untuk menganalisanya. Bapak Ibu ikuti saja step by stepnya. Teorinya sudah ada, yang tadi masuk saya, Bapak Ibu ketik saja sini help ya. Yang mana Pak tadi untuk volume price analysis saya juga berminat untuk belajar. Oke, baik. Ini kalau help keluarnya perintah-perintah ya Bapak Ibu yang nanti akan kita lakukan. Kalau untuk tutorial tadi Bapak Ibu ketik saja /tutorial di Telegram botnya.
Nah ini Bapak Ibu, yang tadi mau belajar volume price analysis, wake up structure ada di sini nih tutorial. Silahkan ditonton saja atau dicek di Telegram di channel YouTube-nya. Oke, kita akan mulai pembahasan dengan Antam. Oke, kita lihat dulu VPA composite ya, karena nanti ada beberapa tergantung dengan composite. Hanya refreshing saja bagaimana dengan composite-nya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Composite-nya kita candle-nya merah ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah ditutupnya, ya ini sudah ada pembahasannya bahwa dia kontrol merah karena perlu koreksi ini opening gap up kalau nggak salah. Lalu dia turun bawah. Nah sekarang kita akan lihat Antam. Antam ini sebelumnya Bapak Ibu saya sudah masuknya di sini. Ya, Bapak Ibu lihat. Nah di sini mana tadi? Antam. Ah nih. Kalau Bapak Ibu udah menonton channel YouTube-nya, ada Antam untuk tanggal 14 Juni. Di sini Antam dia posisinya extreme fear. Buy on weakness, tapi saya baru belinya sekitar 10 sampai 15%. Nah, misalnya kalau sekali beli misalnya saya 10 juta. Baru beli sekitar 1,5 juta atau maksimum 2 juta gitu. Maksudnya baru sedikit saja saya masuk dan masih banyak yang lainnya. Belinya waktu itu bottoming sekali ya di sini ketika ada extreme fear. Tanggal 14 Juni saya sudah masuk. Cuman sedikit, artinya akan mengharapkan masih bisa masuk lagi. Berdoa supaya Antamnya turun dulu. Oke, itu secara catatannya. Kita lihat alert Antam. Alert Antam. Step pertama adalah kita cek dulu alert Antamnya. Antam, dia ini freshnya kemarin bulan Juli tanggal 1. Jadi, Juni saya sudah masuk. Julinya sudah tambah lagi sedikit-sedikit. Ya, di sini sekarang ada lagi alert tanggal ini. Jadi tanggal 15 dia sudah alert, sudah ada warning untuk buy, jaga atas sedikit, sudah tambah, jadi sudah masuk ya. Hari Kamis dia sendirian alert di situ. Dan saya sudah kasih komentar juga. Jangan lupa Bapak Ibu join Telegram channelnya. Di sini saya sudah komentar Antamnya mana ya? Join Telegram. Nah, di sini ya. Di mana nih kemarin? Di sini ya, sudah saya analisa untuk store wake up-nya, stop loss di mana, jaga atas, kita akan tunggu dia stop loss ke bawah. Kita akan lanjutkan hari ini. Oke, sudah cek alert Antam, kita mulai dengan Speedo Antam. Kemarin ada yang komentar, Pak, Antamnya sudah ekstrim. Ya, sesuai doa kita ya. Jadi Antamnya ini sudah ekstrim. Apa artinya? Kalau sudah ekstrim nih saat mungkin ada sebagian yang profit taking menjual. Saya masuknya ketika extreme fear. Jadi saat orang panik ini saya masuk Antam. Karena dekat-dekat zona demand. Nah, sekarang extreme greed. Mungkin besok akan turun. Kemarin aja kita lihat udah ada supply masuk ya. Ini end of day-nya sudah datang. Jadi mungkin 1 hari atau 2 hari dia akan turun dulu. Nah, disitulah kesempatan kita akan buyback. Maksudnya entry ketika dia pullback. Lalu kita cek juga dengan star Antam. Nah, ikutin aja Bapak Ibu urutannya. Kalau saya ketik star Antam, nah kita akan lihat dulu. Untuk daily, Bapak Ibu dengan pusat rotasi kompositnya, kalau nggak salah naik ya, 0,3 kalau nggak salah. Maka Antamnya terjadi akselerasi, dia berputar lagi masuk ke zona grid. Sementara basicnya masih berputar-putar zona panic. Kalau berputar-putar begini Bapak Ibu, dia transiknya volatile belum jelas arahnya kecuali candle terakhir. Kita cek weekly-nya. Kita cek dengan W star Antam. Ya. Kita cek weekly. Nah, weekly-nya bagus. Artinya nanti kita akan guidance-nya adalah chart weekly. Karena di weekly-nya dia disebut dengan habis panik terbitlah hope. Di sini disebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Ini yang kita cari. Dia berada di segitiga ini dan bottoming ini. Masuknya di daily tapi kontrolnya di weekly. Sekarang di weekly-nya dia mengatakan bahwa masih di panic tapi terjadi akselerasi minggu ini. Datanya sudah memang hari Jumat, sudah valid. Dia akan mudah-mudahan siklusnya melanjutkan ke sana. Mungkin mudah-mudahan nanti kita Desember pas window dressing orang lagi greedy-greedy-nya kita jual lah di sini weekly-nya. Gitu, profit taking kan lumayan. Daripada Bapak Ibu baru beli pas dia sudah greedy. Jadi begitu logiknya. Kita pas zona ini orang masih paniknya berada di zona panik, kita jualnya nanti pas orang lagi greedy. Relatif terhadap pergerakan composite. Mudah-mudahan dia respect. Oke, kita lihat dengan PPA monthly Antam.
Nah, untuk melihat wake up structure, kita lihat monthly-nya dulu. Oke, jadi kalau lihat begini, ya ini monthly Bapak Ibu untuk tanggal 16, kita baca kan sekarang ini tanggal 16 masih tengah bulan, tentu volumenya belum valid. Walaupun begitu, volumenya sudah di atas rata-rata, apalagi nanti sampai akhir bulannya tentu sudah bagus. Spreadnya di bawah rata-rata, close-nya sudah di atas. Nah, kita lihat strukturnya. Dia bottoming-nya di sini Bapak Ibu. Lalu dia bottoming kembali ngetes. Ya, ini kan ngetes nih ya. Ini pas jadi pandemik dia ngetes lagi. Ngetes mana? Ini ada zona akumulasi untuk nanti mungkin di daily di sininya. Ditariknya di tes. Nah, ada demand-nya dia langsung melesat. Oke. Perubahan di weekly-nya terjadi ketika dia mulai menyentuh upper down-nya, maka volumenya mulai valid. Bottomingnya di sini, ya di sini bottomingnya. Lalu dia ini isu hilirisasi dan sebagainya. IBC ingat saya itu, saya dapat informasi Indonesian Battery Company naik ke atas, dia langsung sini buying climax ya, di sini langsung uptrust bar, sinyal untuk sell. Kalau di monthly-nya kan cuma kelihatan 1 bar, tapi kalau di daily-nya mungkin terjadi 20 bar ini. Lalu dia turun, ini second chance to sell, dia turun ke bawah, dia break menjadi the best time for selling. Kenapa? Karena dia mau ngejar demand zone seperti ini. Kita nanti lihat mulai dari sini nih ada demand zone, dia tes dulu di sini 1175. Sementara ini volumenya belum kelihatan valid ya. Ini ram up, plateau, saat distribusi ini ram down ya. Oke, di sini kita belum melihat ada signifikansi di monthly. Oke, itu saja dulu. Kita bisa duga bahwa mungkin di sini ada demand zone. Kita pakai VBP monthly untuk Antam. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau enggak, apakah masih bisa turun? Kita lihat, ini dia. Strong kuatnya demand zone berada di sini. Close sekarang kita kan di atas. Ini mencoba mengetes apa yang ada di sini. Ya, ini demand zone juga dites ya. Kalaupun nanti dia jebol, dia akan turun ke bawah, dia akan mengejar ini. Mudah-mudahan tidak jebol. Ya, tidak jebol. Atau mudah-mudahan dia naik dulu lah. Kita dapat nge-swing dulu. Nanti kalaupun dia jebol, ini menjadi demand kuat. Ya, ini strong. Faktanya ya, strong demand. Yang beli di 800 sampai 1000, ini mereka saat ini posisinya profit. Apakah sudah profit taking di atas? Kita nggak tahu. Apakah mau buyback lagi nggak tahu. Oke, pastinya dulu orang yang beli sini posisinya profit. Mungkin dia sudah profit taking, maka dia akan tunggu lagi di bawah ini menjadi demand. Tapi ini ada demand ya, yang dari sell mother candle ini yang dites oleh candle ini sekarang. Dia kan bacanya ini adalah high low, low high, low low, sampai ini adalah lower low, ini sekarang menjadi low high. Kalau udah jebol lower low ini tadi 1700, kita exit lah. 1000 berapa lah ini? Berapa tadi ya low-nya? 1175 ya, itu kita exit. Kenapa? Dia akan mengejar di bawah 1000. Kelihatan ya, jadi kelihatan dia akan mengejar lagi zona ini adalah taruhlah akumulasi, ini marking up, ini distribusi, marking down, dia akan cari lagi siklus berikutnya mungkin di sini. Tapi sebelum itu kita mungkin bisa dapat profit taking lah. Dia naik dulu ke atas, turun ke bawah. Kita makan apa yang ada dulu. Untuk itu lihat weekly-nya. Kan kita nggak trading di monthly, kita tradingnya di daily. Tapi kita lihat strukturnya di weekly. VPA, weekly, Antam. Kita akan detail sedikit. Kalaupun ada waktu, nanti akan saya buatkan tutorial trading plan. Karena peserta workshop trading as business kemarin tidak dapat saham yang benar-benar ideal untuk buat tutorial trading plan. Weekly hari Jumat ada ledakan volume, maksudnya volumenya sangat besar. Dia di sini sinyalnya about to rise bullish sign. Oke, ini centangnya bagus. Lalu volumenya sangat besar. Nah, kita ya, spreadnya sangat besar. Tiga-tiganya sudah checklist. Berarti weekly-nya bagus sekali. Selain rotasi sahamnya mengatakan relatif terhadap composite, dia bergerak habis panic terbit lahap. Lalu kita baca strukturnya. Ya, ini yang sudah ikut kelas trading as business ya. Di sini kita punya low, ready to uptrend ya, high. Ini high terhadap low, maka dia menjadi higher high di weekly. Apalagi lah, kita jangan ragu-ragu kalau begini karena stop loss-nya untuk weekly kelihatan. Stop loss di weekly bagi yang mau jangka panjang, stop loss-nya adalah 1175 kurang 2 tick. Berarti 1165. Mulai dari sini 1160, 1155. Stop loss kita berlapis lah. Untuk yang konservatif, karena kita akan melihat kontrolnya di weekly. Berarti target jualnya di mana? Minimum ini Bapak Ibu. Nggak tahu ini bisa dihitung nggak, tapi kalau saya lihat ini ada sell mother candle ya. Mau di atasnya mungkin bisa, tapi inilah dulu. Sampai 2000 sekian ini. 2000 sekian nanti kita tarik ini berapa garisnya.
Itu kita hitunglah untuk yang konservatif ya. Kita hitung risk reward rasionya, mudah-mudahan dapat ini reward risk rasionya 2 kali. Yang di sini ya, karena ada ini cylinder candle. Mungkin di atasnya juga bisa. Nanti kita lihat dah. Yang pasti volumenya valid ya Bapak Ibu. Ini ada sesuatu kalau dengan ledakan volume gini pasti ada sesuatu dan dia divalidasi juga dengan strukturnya. Oke, sekarang kita lihat dengan VWP weekly Antam. Boleh juga beginilah kita selesaikan weekly-nya karena nanti di daily-nya biar gampang. Oke. Ya. Ini ada supply. Mayoritas orang banyak nyangkut di sini. Kita hitung risk reward rasionya mungkin nggak tahu kalau sangkup 2 kali di sini bisalah Bapak Ibu cari yang ini, yang paling atas ini kita tarik ke sana, mungkin risk reward rasionya nanti hitung. Karena ini banyak yang nyangkut, jadi orang yang nyangkut mungkin akan keluar di sini, itu ada risiko. Ini lihat kalau dari risk reward rasionya cocok, buy di sini, stop loss di sini ya, kelihatan tadi. Di bawah ini konservatif, agresif di sini boleh juga. Nanti kita targetnya di sini. Kalau saya akan bikin target di sini, kenapa? Ini ada gap. Gap weekly. Mudah-mudahan dia akan tutup. Saya itu kan belum ada, nggak ada lagi kan gap. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Jadi gap ini menjadi target ya, gap weekly. Dan mudah-mudahan dia tutup lah. Jadi kita buat trading plan di sini, mudah-mudahan dia sampai. Sekali lagi ini supply. Harus waspada, di atas ini mau jual 10% boleh, ini 10% lagi, ini baru jual 25%. Bebas-bebas aja. Nanti kita akan buat trading plan-nya, Bapak Ibu. Mungkin juga di sini bisa juga. Mungkin di sini juga bisa. Nanti kita buat lah. Kalau cukup di sini, ya udah. Sisanya let profit run. Penting dia 2 kali lipat reward terhadap risk. Kita akan hitung. Mudah-mudahan Bapak Ibu habis ini tunggu aja. Kalau ada waktu kita buat tutorial trading plan. Jelas ya weekly-nya. Lalu kita lihat dengan VPA Antam. Nah ini yang sudah dibuat kemarin. Ada yang bilang sudah masuk, ada juga yang belum. Kita akan coba. Jadi saya masuknya ketika di sini, panik-paniknya. Nah, di sini beli lagi, jaga atas, dapat barang, macam-macam. Sinyal hari ini adalah potensial buying climax. Artinya apa? Supply-nya masuk karena di sini ada supply zone. Dia juga sudah ekstrim. Sudah ekstrim orang terpancing untuk masuk ya Bapak Ibu. Dan volumenya besar karena di sini ada sinyal potensial buying climax. Orang terlalu greedy, terlalu panic buy, FOMO, hajar begitu naik ke atas, diguyur sama supply yang ada di sini. Tapi ada gap ya Bapak Ibu. Nah, karena dia ada gap, ya kita akan beli besok, kita akan jaga atas. Nanti ini turun ke bawah kita buy, di sini kita buy, di sini kita buy. Di stop loss daily-nya di mana? Kalau stop loss begini, di daily kalaupun konservatif, stop loss-nya di 1265 kurang 2 tick berarti 12 kurang 2 tick 55. 1255 ini adalah buy, tapi targetnya nanti di weekly. Tapi hitung dulu di sini berapa kali. Kalau nggak dapat ya kita akan tarik tinggi lagi lah ke atas. Ya, jadi di sini tadi di 188 ini ada orang yang nyangkut ini cylinder candle. Kalau udah bisa 2 kali lipat, maka kita bisa jual di sini mungkin 10% ya. Jual di atasnya nanti kita akan carilah. Kita target jualnya di weekly, buy-nya di daily ya. Volumenya valid ini ya Bapak Ibu. Dan di sini juga ada sinyal buy karena sudah positif. Tinggal kita jaga atas. Saya sudah masuk tambah kemarin di sini juga. Tadi kalau udah turun juga bagus juga ya. Mari kita bersama-sama kalau Antam ini berdoa untuk turun. Karena saya masih punya cash, jadi saya harapkan bantuan dari Bapak dan Ibu. Doanya marilah kita bersama doa supaya Antam turun, supaya dapat nih kita harga murah, baru dia naik lagi ke atas. Supaya apa? Patternnya terbentuk. Yang kita tunggu adalah pattern ini adalah low, ini adalah high. Dia sinyalnya sudah high. Nanti dia turun nih, menjadi high terhadap low, baru dia naik ke atas. Nah pas dia turun, nggak tahu sampai mana ini, mungkin dia nutup gap. Nah kita belilah. Nah jadi harga diskon, baru dia ke atas. Nanti kita akan buat tutorialnya. Kalau di kelas sudah diajarkan, untuk mengajarkannya itu butuh 1 hari. Nah, bagi yang belum sempat ikut workshop, ya nanti coba aja dipelajari, dipahami sebisa-bisanya. Jadi ada yang juga bilang, Pak, ini setelah alert apa? Setelah alert buat trading plan-nya. Nanti kita akan buat tutorialnya. Oke, sekarang kita lihat dengan VWP, Antam. Strukturnya sudah jelas ya, Bapak Ibu. Kita mau lihat supply and demand-nya. Ya, jadi dia naik ke atas. Di sini nih ada yang
supply zone ini mulai. Di atas ini juga ada supply. Begitu kena, supply-nya masuk. Orang yang berada di 1400 ini sebelumnya sudah nyangkut ketika dia berada di 1200. Sampai ke atas dia masuk. Ini nanti ke atas ke sini, nah ini keluar lagi karena ini ada gap juga ya ternyata. Ya, di sini akan kejar ke atas, mudah-mudahan bisa, tapi di sini ada supply ini Bapak Ibu. Ini supply. Lihat merahnya panjang ya, supply zone. Banyak yang nyangkut nih. Di 1600 berapa lah sampai 1700 nih, ya banyak yang nyangkut ya supply zone. Dia mungkin akan ke atas baru turun lagi. Oke, itulah strukturnya, low, high, low, high. Ya, jadi low, high. Kalau untuk time besarnya ini menjadi lower low. Sekarang kita lihat F-fall. Kita mau lihat ya, kemarin stop lossnya sudah naik, apakah sekarang bisa naik? Ini ada gap. Kalau menurut saya sih stop lossnya di sini masih ya Bapak Ibu. Tunggu dia pullback, naik lagi ke atas. Jadi stop loss tadi masih berlaku, yang saya sampaikan tadi dikurangi 2 tick itu lower mid downtrend-nya. Jadi 1255 stop lossnya dari sini ya. Sekarang kita lihat dengan DOM. Nggak usah lah. Langsung aja foreign flow. PIF Antam. Jadi foreign flow ini tidak ada dalam pembahasan Wyckoff. Cuman dia ada pembahasan di volume price. Kenapa? Volume asing yang dilihat dia ya Bapak Ibu. Ini jadi volumenya besar, mulai dari sini asing ikut kontribusi. Naik ke atas. Nah, gunanya apa? Jadi besok kalau Bapak Ibu mau beli, tunggu di 1400, tunggu di Roncian, tunggu di sini 1345, tunggu di 12350, nanti sama di lower Donciannya kita tunggu. Jadi kalau dia turun ke bawah kita beli nih. Ya, kita tunggu di S1, S2, S3 dan lower Doncian, jaga di atas. Itu plan-nya nanti ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dia tutup gap. Lalu kita akan lihat dengan, ya sebenarnya sudah Wyckoff-nya itu aja ya. Coba PWS satu kali lagi, PWS Antam, karena ada gap. Walaupun kita kelihatan itu adalah gap, ya kita cek lah. Benar ada gap up ya, ada gap up, benar. Sinyal buy yang, nah ini sudah ada. Oke, mantap ya Bapak Ibu, sinyal buy sudah ada. Volumenya juga besar. Dia mengatakan terjadi akumulasi dalam beberapa waktu, buying power-nya besar. Cuman kemarin sell-nya juga besar nih, selling pressure-nya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk Antam. Kita lanjut dengan yang berikutnya. Berikutnya adalah auto, alert auto. Auto dia tanggal 14 Bapak Ibu. Hari Rabu kalau nggak salah ini. Dia tidak fresh. Freshnya sejak Juni ini harusnya belinya. Atau Juli ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo and Auto. Jadi saya auto tidak punya. Saya malah nunggunya di Dharma, salah. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Pengennya sih auto, tapi sudah rezeki sudah terlanjur masuk ke Dharma ya. Auto dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar dari supply. Nah, kondisi saya pegang Dharma. Dharma keluar dari kompas 100, alertnya tidak ada, tapi terus aja analisa seperti biasa, tidak harus jangan sampai nggak dianalisa walaupun dia keluar dari kompas 100. Sekarang kita lihat dengan Star Auto. Autonya hari kemarin malah jatuh ya Bapak Ibu. Jadi relatif terhadap composite dia bergerak fear nih. Bergerak di zona grid tapi menuju fear. Oke, kita lihat dengan weekly-nya, Star Auto. Weekly-nya bagaimana? Nah, weekly-nya dia bergerak habis panic terbitlah hope, walaupun saat ini minggu ini dia terjadi pelemahan, Bapak Ibu, maksud saya akselerasinya tidak berlanjut. Kalau dia berlanjut, maka kita sebut dengan, ya masih definisinya masih habis panic terbitlah hope di weekly. Jadi untuk auto memang bottoming belinya di sini lebih baik daripada kalau sudah di grid siap-siap untuk jadi fair. Ini disebut juga masih habis panic terbitlah hope. Mungkin harus koreksi dulu sedikit. PPA monthly auto. Ini kita lihat struktur Wyckoff-nya. Oke. Jadi kalau kita lihat struktur besarnya Bapak Ibu, ini distribusi, ini marking down. Nah, ini dia turun lagi. Ini siklus besar ya. Di sinilah marking down. Selling climax, auto resistance secondary test. Ini the best time for buying. Ini monthly ya.
Dia naik ke atas, hyperdome. Nah, sekarang semacam pullback ada di sini. Ini semacam stepping stone. Kita lihat pergerakannya. Volumenya memang berbeda ya. 2018, 2020 mulai ada stepping up, naik terus. Nah, ini turun, dia volumenya di bawah rata-rata. Sekarang mulai naik lagi nih. Nah, untuk bulan ini kan masih setengah bulan, dia volumenya belum kelihatan. Kalau nanti sampai 30, tanggal 30 Agustus, dia volumenya bisa besar juga, ada pergerakan signifikan, walaupun candlenya merah minggu ini. Itu weekly-nya, kita lihat dengan, itu monthly-nya, kita lihat VPA weekly auto. Biasanya di pasar saham Indonesia, saya sih cukup melihat terjadi siklusnya itu ada di weekly ya. Kita lihat weekly-nya. Ini siklus akumulasi, the best time for buying, sequence-nya naik ke atas. Nah, ini marking up karena siklusnya membentuk higher high. Di sini ada distribusi, ya ada sinyal sell, lalu the best time for selling weekly di sini, ini ada second chance to sell. Dia turun ke bawah, ngetes di sini mungkin ada demand-nya, kita nggak tahu ya. Nah, ini weekly-nya awal Juli ini sudah naik bergerak. Ini bottoming di weekly, siklusnya marking down, akumulasi, marking up. Oke. Sekarang dia coba naik ke atas 2400. Jadi kalaupun dia turun ke bawah, close di bawah ini, maka dia akan mengejar demand zone sebelah sini. Jadi siklus ini masih marking down. Kecuali sudah terbentuk break 2400, maka ada pattern baru. Sekarang ini siklusnya adalah marking down, low, high. Ya, dia belum bentuk higher high. Kalau di weekly belum terlihat. Volumenya kita lihat dua candle terakhir, volumenya turun nih. Jadi mau merah, mau hijau, volumenya melemah, menunggu sesuatu. Tapi Bapak Ibu secara weekly ini ada menarik ya. Jadi kalau pakai chart ini, lihat ini kan turun nih, marking down. Dari sini Bapak Ibu bisa lihat volume kumulatifnya. Sebelum dia naik di bulan Juni, sudah ada indikasi convergen. Ini turun. Oke, lihat kumulatifnya. Di sini. Naik ya. Jadi memang ciri-cirinya terjadi konvergen antara volume dan price, berlawanan dari trend price, maka dia berbalik. Itu indikasi awal kalau dalam volume price analysis atau Wyckoff structure. Kita harus lihat volume sama price-nya. Maka dia digabung antara Wyckoff method, Wyckoff structure dengan volume price. Oke, kita lihat VBP-nya. VBP weekly auto untuk melihat di manakah zona supply, zona demand-nya. Oke, di sini ada demand zone. Jadi kalaupun nanti dia retest ini break, retest, maka ini target ya. Kalau dia pun close di bawahnya, dia akan mengejar yang ini atau yang bawahnya. Jadi besar untuk weekly-nya, zonanya besar ya, bisa kejar ke bawah. Maka stop loss-nya Bapak Ibu wajib pasang 1765 untuk weekly. Stop loss weekly bagi yang konservatif, yang nge-swing ya. Jadi kalau beli di sini jualnya nanti dia sampai 3000-an. Stop loss sama dengan 1785 ya. Ini kurang 2 tick. 1785 2 tick di bawahnya. Jadi kalau Bapak Ibu trading ya dan ada yang memberikan rekomendasi membeli saham tanpa stop loss, tinggalkan aja itu. Dia tidak bisa mengukur. Apalagi kalau kita lihat struktur seperti ini, Wyckoff-nya sedang marking down. Walaupun ada indikasi divergen dan ada kenaikan, tapi di bawahnya ada dimension yang akan dikejar. Tidak boleh break. Kalau dia break low, akan kejar ke bawah. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA auto. Nah, ini daily. Jadi kita entry-nya di daily ya, Bapak Ibu. Dia distribusi ini marking down, ada gap, dia sudah tutup. Selling climax, auto resistance secondary test langsung, tidak ada spring, dia cuma retest aja. Jadi di sini adalah fase A, ya sudah terjadi fase A, disebut dengan change of character. Nah, nanti di minggu depan kita belajar bagi yang sudah daftar ya, change of character. Dia selling climax, ini preliminary supply, jadi supply-nya sudah muncul. Preliminary support, maaf, supportnya sudah ada dan selalu jebol. Disebut dengan selling climax, ini ada auto rally, ini adalah secondary test. Nah, sudah selesai di sini kita lihat. Biasanya volumenya nanti ada yang saat dia ini, dia akan mengecil. The best time for buying di sini ya. Oh, the best time for buying di sini. Nggak kelihatan fase B-nya Bapak Ibu ya. Di sini mungkin fase B-nya kecil sekali.
Ini disebut dengan yang ini ya, the best time for buying. Jadi belinya itu harusnya di bulan Juli, ada alertnya. Dia naik ke atas, naik lagi, ini jaga atas ya, dapat, lalu dia turun. Mau retest yang ini yang candle ini sama candle ini disebut dengan second chance to buy. Jadi satu, dua, nah ini kita pasang order buy nih sebelumnya harusnya. Sampai bawah lah, ya kan. Tapi kan di bawah ini nggak dapat, dia cuma sampai berhenti di upper downtrend yang di break. Dia naik lagi ke atas, baru dia turun lagi ke bawah. Jadi patternnya jalan nih. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini ada higher high, ini ada high low, retest lagi. Mudah-mudahan dia bentuk higher high. Jadi kalaupun Bapak Ibu pegang auto, ini alertnya kemarin kan, volumenya valid ya, ledakan volume lagi. Dia naik, dia akan, kalau yang agresif tentu stop lossnya di sini. Konservatif di daily di sini ya, jadi stop lossnya masih ada. Kalaupun dia turun, kalau untuk yang konservatif ini buy nih. Stop lossnya keluar di 2000 atau 1995. Nah, stop loss kalau dia close 1995 kita exit karena dia membentuk new low. Dia akan ngambil lagi demand zone sebelah ini, berarti dia di weekly-nya main lagi. Atau di monthly malah ngetes, atau malah jebol nanti monthly-nya. Jadi ini kan Bapak Ibu lihat ini ada alert, lalu dia turun lebih rendah, damage sekarang, ini volumenya turun nih Bapak Ibu. Jadi signifikansi baik candle merah, ini sinyal sell, itu tidak valid. Ya, kecuali dia close yang di sini nih. Untuk jangka pendek, dia tidak boleh close di swing low ini. Untuk jangka daily-nya, dia tidak boleh konservatif daily, tidak boleh close di bawah 1995. Kalau itu close, exit dulu untuk buyback di bawahnya. VBP auto. Iya, dia ada supply zone. Jadi pas alert tertahan, dia coba ke atas, ini adalah supply zone. Ya berasal dari orang-orang yang di sini nyangkut. Ini adalah supply zone. Oke. Kalau di bulan Juli ini ada volume profile-nya, demand sekarang yang menahan. Jadi kalaupun besok mau yang konservatif, agresif masih bisa beli di sini, stop loss-nya di sini yang konservatif, yang agresif ya, dia dekat-dekat ya. Kalau yang konservatif di bawah. Bagi yang main konservatif, targetnya bisa ambil candle ini. Ini sell mother candle. Jadi dia kalau kena di 2600 udah exit lumayan itu. Oke. Sekarang kita lihat dengan foreign flow aja langsung. VBP auto. Jadi stop loss weekly-nya, daily-nya mohon dijaga. Tadi sudah sebutkan untuk yang konservatif, kalau di bawah 2000 atau 1995, exit lah. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk auto, Astra Auto Part penutupan tanggal 16. Asingnya keluar terus ya. Jadi terjadi mulai pertengahan ini sampai puncak terjadi divergen Bapak Ibu. Asingnya harganya sempat naik ya. Tapi asingnya ini tanpa ampun dia turun. Oke, hingga kemarin hari Jumat asingnya net sell 1,67 minus. Dalam 5 hari minus 17,27, dalam 20 hari minus 7,67, dalam 60 hari 106 miliar ya keluar dalam 60 hari 106,3 miliar 03. Lalu dalam 1 hari ada 141,18 miliar. Jadi asingnya kalau kita lihat konsisten net sell sampai 100 hari ke belakang asingnya konsisten net sell. Oke, kita lihat saham ketiga ya. Kita lihat alert Bevin, saham ketiga, pilihan Bapak dan Ibu. Bevin, alertnya tanggal 13, Bapak Ibu, tanggal 13 Agustus. Sebelumnya ada keluar di tanggal 29 Juli, sebelumnya ada juga sebulan sebelumnya adalah 28 Juni. Jadi kalau kita katakan alertnya mungkin akhir Juni dia sudah bisa masuk kita ya, sekarang alertnya ketiga. Oke, kita lihat dengan Speedo. Speedo Bevin, apakah sudah ekstrim seperti Antam atau tidak? Sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan dia
belum ekstrim, jadi bisa naik terus. Kita lihat dengan star berikutnya. Star rotasi saham Bevin. Jadi Bapak Ibu sambil diikutin saja ya Bapak Ibu. Analisanya begitu-begitu saja, urutannya juga. Bevin kalau lihat di daily, relatif terhadap composite yang meningkat 0,3 positif kalau nggak salah hari Jumat, dia terjadi tetap ada penguatan. Cuman momentumnya meningkat, power price-nya tidak terlalu signifikan karena kompositnya menguat juga. Oke, dia kalau makin melemah ini rentan untuk berbelok ya. Jadi waspada dengan Bevin. Kita cek dengan W star Bevin. Weekly-nya, ini mau lihat weekly-nya supaya dapat gambaran. Oke. Jadi weekly-nya masih bagus. Kita jadikan kalau melihat begini, jadikan weekly jadi acuan karena dia bottoming di weekly. Walaupun daily-nya sudah naik, weekly ini masih kita perlu bersabar di weekly. Jadi weekly ini kalau dia crossing garis ini kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Sudah kelihatan penguatan dari panic menuju hope. Cuman biasanya saya ngambil garis tengah ini untuk batasan dia crossing. Habis panic terbitlah hope, kita tahan saja sampai nanti dia crossing ke sana. Mudah-mudahan dia respect siklusnya terhadap composite. Mudah-mudahan ya. Jadi holdnya mudah-mudahan window dressing pas orang lagi pengen beli di Bevin kita sudah punya dan kita bisa jual. Oke, kita lihat dengan VPA monthly Bevin. Kita lihat struktur besarnya. Pada sebenarnya cukup dengan weekly, tapi sekalian aja lihat monthly-nya supaya tahu struktur besar. Oh, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh saham yang ini belum siklus besarnya, tapi dia ada siklus akumulasi, marking up, distribusi, redistribusi, marking down, akumulasi, naik lagi. Jadi dia stepping stone, mengambil lagi demand untuk naik lebih tinggi. Nah, ini sudah the best time for selling. Mungkin dia akan naik untuk second chance to sell, mungkin dia akan turun untuk siklus berikutnya ya. Jadi ini kita sebut dengan akumulasinya. Kenapa pendek? Ini nggak pendek nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan akumulasi, dia mengambil lagi demand sebelah sana, baru naiknya kencang. Distribusinya hampir 2 tahun. Buset deh. Ini disebut dengan break, the best time for selling untuk monthly. Biasanya dia akan naik ke atas, turun lagi. Ya, ini volumenya belum kelihatan kalau dia mau naik ya. Oke, kita tahu gambaran besarnya seperti itu. Kita lihat dengan PPA Weekly Bevin. Oke, kita tahu monthly-nya seperti itu. Kita lihat kalau di weekly ternyata bentuknya seperti ini, berada di distribusi monthly ya. Jadi dia sudah break. Ini break ya, double top, ini semacam uptrust-nya. Nah, ini kalau kita tarik mungkin ini the best time for selling, dia sudah masuk ke atas. Rentan, di sini akan ada zona supply, kalau dia naik ke atas tidak berhasil, kalau dia turun ke bawah kita exit lah. Dengan begini kita punya 800 kurang 2 tick berarti 790 stop loss wajib. Kenapa? Kalau dia turun ke bawah kita punya monthly. Monthly-nya mengatakan kalau dia jebol dia akan menjadi marking down. Maka jangan pernah masuk ke Bevin kalau stop loss-nya nggak dipasang minimum untuk yang konservatif di 790, 785, 780 dia harus pasang. Kalau dia jebol ke bawah, dia akan membentuk ini adalah high, ini adalah low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini menjadi low terhadap high. Kalau dia jebol, maka dia akan membentuk new lower low. Itu nggak bisa dilawan Bapak Ibu, karena monthly-nya menyatakan struktur besarnya, wake up-nya marking down, siap untuk marking down. Oke, nah ini dia naik ke atas. Tidak oke. Maksud saya agak volumenya memang di atas rata-rata tapi sedikit saja mungkin masuk volume dari churn ini. Rata-rata saja ya volume-volumenya di sini. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya Bevin, stop loss-nya wajib, targetnya jangan tinggi-tinggi. Kalau di sini ada rejection, zona supply ini keluarlah karena ini kan dia the best time for selling, dia akan naik untuk memberikan second chance. Atau kesempatan 3 nggak tahu to sell. Dia memberikan kesempatan untuk jual. Setinggi-tingginya membuat trading plan cuman di sinilah. Atau 1340, 1350 exit saja. Ya, karena ini lihat berbahaya nih Bapak Ibu. Dia mainnya di monthly
struktur besarnya marking down. VPA, kita lihat. VBP Weekly Bevin. Alah, VBP Weekly Bevin. Nah, jadi kalau lihat di sini, di atas ini ada supply zone. Fakta, supply zone yang tidak mengizinkan saham ini naik lebih tinggi karena di sini ada yang mulai ya. Ini kalau Bapak Ibu bikin asimetrik, ini ada head, ini adalah shoulder juga boleh sah-sah saja. Dia break, ya dia turun. Untuk naik ke atas, ini ada supply zone. Jadi setinggi-tingginya Bapak Ibu, candle ini high ini jual lah ya. Kalau dia nggak berhasil, Bapak Ibu rapatkan stop lossnya di daily. Jangan sampai nanti dia close di bawah 800, 750, malah kita terseret ke bawah karena struktur besarnya biasanya berat untuk dilawan. Struktur besar monthly-nya. Kita lihat dengan daily, VPA, Bevin. Warning, monthly biasanya kalau wake of the monthly nggak bisa dilawan. Sekarang kita mainnya di daily. Oke, di daily, ya rezeki yang dikasih kita makan dulu lah Bapak Ibu. Ya di sini strukturnya adalah marking up, terjadi distribusi selama 1 bulan daily ya. Jadi targetnya nggak tinggi-tinggi, lalu dia turun. Nah, ini disebut dengan marking up. Ini ada 1 bulan lebih distribusi. Ini marking down. Ini high, high low, low high, lower low. Oke? Bagaimanapun itu. Nah, di sini disebut selling climax. Selling climax ini sudah ada stopping volume, preliminary support, auto reaction, secondary test, sign of SOS ya, sinyal OS, lalu dia fase B ini. Ya, ini fase B. Nanti mudah-mudahan Bevin ini bisa dibahas Sabtu depan untuk case study ya. Nah, ini dia tidak ada spring, pas dia tes sekali 2 kali tidak ada spring, baru dia bentuk low, high, high low. Mau break, tapi tidak jadi break. Oke, jadi kalau membuat trading plan, 1 tick di atasnya. Kalau yang konservatif, yang agresif, stop lossnya di sini atau di sini boleh nih. High, low, nah di sini sajalah ya. Jadi kalaupun besok dia turun, Bevin ini masih bisa beli nih Bevin sampai bawah. Stop lossnya agresif di sini, konservatif wajib di 790 stop loss. Sekali lagi, wajib. Karena kalau dia jebol ke bawah, kita akan loss besar. Karena penurunan ini ditandai dengan juga bersamaan dengan struktur monthly. Pokoknya jangan sampai sebab punya barang kalau Bevin close di bawah 790. Segera lihat weekly monthly-nya. Baru kita lihat Bapak Ibu, candlenya alert di sini mungkin ya kemarin, lalu sini ada rejection. Kita harusnya pasang 1 tick di atasnya. Ya, kalau yang dapat, kalau enggak kita pasang di sini. Ini kalau dia turun ke bawah, kita beli yang very agresif, langsung exit di sini. Tapi kalau mau di bawah juga bisa beli. Kalau saya sih memberikan kesempatan dia, mungkin dia bisa ke bawah. Sini saya akan kecil-kecil saja, di bawah sini lotnya besar. Kalaupun dia retest sekali lagi, kalau ada stop loss hunter, mudah-mudahan dia naik ke atas. Targetnya nggak jauh-jauh saya. Saya targetnya ini saja. Sell mother candle yang merah, yang ini panjang. Mungkin 1340, saya akan exit. Atau mau yang panjang inilah, yang atasnya. Pokoknya zona ini. Tapi saya akan cenderung mengambil ini, sell mother candle ini, yang setelah dia merah candle besar, turun ke bawah, belum ada yang ngetes lagi ke atas. Kita akan ambil itu dulu. Risk reward ratio nanti kita hitung. Ini ya volumenya turun ya. Jadi candlenya turun, volumenya turun. Mudah-mudahan turun lagi terus. Tapi volumenya jangan besar-besar. Takutnya dia kalau besar-besar keluar. Jadi ini Bapak Ibu jaga atas. Mungkin jaga bawah sedikit ini. Oke, patternnya di daily bagus ya. Sebentar. Low, high, high, low, high, low. Nah, dia akan membentuk close 985. Oke, di gapnya ada nggak ya? Oke, nggak ada ya. Itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lihat VBP, Bevin. Ya, targetnya ini adalah sell, ini adalah supply zone, itu di targetnya, jelas ya. Sekarang kita cek dengan foreign flow. Bevin. Bevin ini akumulasinya asingnya agak-agak
Gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Sahamnya turun, asingnya nggak peduli nih, buy. Termasuk hari kemarin penutupan hari Jumat, asingnya terus buy. 1,54 miliar dalam 5 hari, 13,36 miliar asing net buy, makin besar dalam 20 hari, net buy menjadi 62,75 dalam 60 hari, meningkat jauh besar 227,52 asing net buy dalam 1 hari, besar sekali 532,9 asing net buy. Jadi asingnya net buy terus mulai terdeteksi mulai Februari lah ya. Saat distribusi asingnya net buy terus pasti ada sesuatu ini ya. Oke, itu untuk Bevin. Kita lanjutkan dengan saham berikutnya adalah PTPP, Alert PTPP. PTPP ini Bapak Ibu tinggal satu-satunya saham BUMN karya yang tersisa di Kompas 100. Jadi kalau Bapak Ibu pegangnya Wika, Adi, analisanya sama ya, cara analisnya sama. Karena dia tidak ada di Kompas 100, tidak bisa cek alertnya karena sudah keluar. Nah, dari alert ini harusnya kapan beli PTPP? Ketika dia fresh di bulan Juni. Ya, di sini belinya. Oke, kalau belinya baru sekarang, ketinggalan 2 bulan sudah kita ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan analisa. Mungkin Bapak Ibu pilih sini sudah punya dan menunggu apa sih yang harus dilakukan dengan PTPP. Kalau ada yang mau beli, kita lihat juga risknya lebih besar nggak daripada reward. Kita cek dengan Speedo, PTPP, dan pendekatannya kan kita belajar Wyckoff ya. Untuk grid dia berada di zona demand, artinya grid berada di zona grid, artinya demandnya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan star PTPP. Dia sudah bergerak 2 bulan nih Bapak Ibu alertnya. PTPP untuk daily terjadi perlambatan di zona grid. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi akselerasi, sekarang melambat ya. Sementara sektor infranya terjadi penguatan, mulai masuk ke zona fear. Kita lihat dengan W star PTPP. Untuk weekly-nya kita lihat. Oh, dia sudah bergerak karena dia alertnya kemarin habis panic terbitlah hope, dia berada di sini ya untuk bulan Juni, sekarang sudah berada di hope. Mudah-mudahan nanti 2-3 bulan lagi dia sudah pindah ke dalam zona grid. Kita lihat dengan VPA monthly PTPP. Struktur Wyckoff-nya jelas. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah uptrend bar. Ya, uptrend bar. Ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Sekarang dia masuk lagi ke bawah nih Bapak Ibu. Terus kita nggak tahu apakah akan close. Jadi 272 ini wajib dipegang karena monthly-nya masih downtrend. Kecuali dia break nanti ya. Ini lihat volumenya terjadi churn. Kalau churn di bottoming ini mudah-mudahan churn buy ya Bapak Ibu. Kalau MACD. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly PTPP. Bottoming dia di monthly. Nah, bottomingnya ya tadilah bulan Juni tadi Bapak Ibu alertnya bulan 6. Oke, di sini selling climax, auto rest, secondary test. Sini sudah ada bottoming Bapak Ibu, sudah terbentuk pattern ready to uptrend seperti diajarkan di workshop trading as business. Kita mulai dengan low. Kita mulai lanjutkan dengan high. Ini adalah high low-nya sekarang menjadi higher high. Patternnya sudah terbentuk ya. Di weekly, volumenya lihat minggu ini dia meledak besar, sekaligus karena di sini juga supply-nya masuk, ini ada ekornya. Kalau di sini ada gap-gap ya, nanti kita cek weekly-nya ada gap atau enggak. Jadi kalau membuat pattern, kalau untuk yang agresif bisa keluar di sini nih. Ya, ini ada sell mother candle, ini juga ada sell mother candle yang sedikit konservatif, keluarnya di sini. Ini ya, karena ini supply nih Bapak Ibu. Ada supply-nya di sini bawah. Kelihatannya dari Juni ini profil volumenya memang berbeda. Lalu kita lihat dengan VBP weekly PTPP, kita cek zona supply and demand-nya di weekly. Oke. Nah, kalau begini Bapak Ibu, kalau besok dia turun, ini menjadi posisi buy on weakness karena ini ada demand zone di sini yang sudah di break. Lalu jualnya di mana? Enaknya di sini memang. Jualnya di sini nih, supply-nya banyak nih Bapak. Mau di sini juga boleh, di sini juga boleh. Ini jual, misalnya Bapak Ibu kena di sini, ya ini nggak tahu harganya berapa, silahkan dihitung. Ini misalnya Bapak Ibu jual 10%. Bapak Ibu misalnya punya 1000 lot, jual di sini
100 lot, tinggal 900 ya. Di sini jual 25%. Sini jual 50%, ini jual 50% sisanya. Jadi begitu sistemnya. Karena ini supply-nya kuat, agak besar jual di sini. Sisanya lihat profit run lah. Kita bottoming, kalau dia kasih kesempatan maka kita akan punya double bottom di sini. Kita tunggu saja lah buy on weakness-nya. Kita lihat dengan daily untuk lebih jelas. VPA, PTPP. Jadi cara analisnya saya adalah top down. Saya melihat dari struktur besar dulu. Kalau yang agresif tadi di atas ya, sekarang dia selling climax, oh ada spring. Ya, kalaupun orang ini pasang automatic stop loss kena fire nih. Baru dia naik, the best time for buying. Ini adalah second chance to buy walaupun dia nggak pas-pas kayaknya. Dia coba turun, ini kesempatan buy. Jadi yang kalau udah break, jaga atas, jaga bawah. Kita berharap sampai bawah sini, konservatif agresif stop loss di sini dia nggak sampai. Dia break lagi ke atas. Dia udah ketinggalan lah kita ya. Jadi kalau yang masih mau tetap buy karena di bawahnya belum fire, pasang di atas, pasang di bawah Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia tetap ngejar ke bawah sini. Jadi itu. Kita belum tahu apakah ini bottomingnya untuk siklusnya sudah lewat. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, sekarang dia menjadi higher high. Kalau Bapak Ibu tarik, mungkinan dia akan ngetes ke bawah sini lagi. Dia akan cari demand zone yang di sini. Jadi bagi yang masih punya ini bisa buy on weakness ini. Kita lihat VBP, PTPP di mana? Cuman masalahnya pasang ordernya. Nah, di sini. Ini ada demand. Kelihatan kan? Jadi ini pasang mungkin 1 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot. Nah, ini baru meningkat nih, mungkin besar. Ini yang demand zone di sini nih membesar nih. Jadi mungkinan dia akan tes rebound naik ke atas mudah-mudahan. Karena struktur besarnya dia bottoming ini di monthly-nya. Kita lihat dengan foreign flow. PTPP, kalau kita lihat foreign flow-nya, kemarin asingnya masuk sedikit saja. Waktu alert dia asingnya masuk besar, lalu 2 hari dia keluar ya Bapak Ibu. Jadi kemarin hari Jumat asingnya net buy 0,66 miliar. Kalau kita lihat 2 harinya masuk dan 2 harinya keluar di belakangnya, asingnya malah menjadi net sell 0,78 setelah alert dia masuk ya, ini net sell. Tapi dalam 20 hari dikumulatifkan asingnya ada net buy 2,99, tapi dalam 60 hari asingnya net sell kumulatif 13,23 miliar, dalam 100 hari minus 46,58 miliar. Jadi masih cenderung net sell ya, karena turunannya kalau mau bottoming 20 hari, 60 hari, 60 harinya masih net sell. Dalam 20 hari 1 bulan dia ada sedikit net buy karena ini ada besar nih. Oke, kita lihat terakhir. Terakhir SMGR juga saya masuknya buy on weakness. Ketika saham SMGR adalah panic ekstrim ya, Bapak Ibu silakan cek, sudah ada di YouTube-nya untuk panic selling SMGR. Nggak saya tunjukkan karena waktunya udah mepet nih. Kita cek alert SMGR. Udah 58 menit. SMGR alertnya itu sama. Buat kita kalau mau beli SMGR ini harusnya kita mulai masuknya di bulan Juni. Karena alertnya banyak muncul di bulan Juni fresh. Bulan Juni tanggal 4, tanggal 21 belinya di sini. Sekarang kita lihat apakah masih bisa nambah barang kalau yang buy on weakness-nya belum fire. Belum tereksekusi. Kita lihat dengan Speedo. Grid. Artinya demand-nya saat ini lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star SMGR. Rotasi saham relatif terhadap komposit data daily-nya dulu. SMGR sekarang berputar-putar di zona grid. Terjadi mengarahnya ke kanan, terjadi penguatan, cuman jarak antar bintangnya memendek. Setelah kemarin alert dia slow down. Kita cek dengan weekly Star SMGR. Mungkin dia mainnya di weekly ya. Mainnya jangka panjang. Ya, mainnya di weekly. SMGR kita sebut dengan habis panik. Habis panik, terbitlah hope. Jadi harus sabar nih.
Dia mudah-mudahan dia bergerak ke atas. Ya, ini mudah-mudahan Desember dia sudah mulai atas, Januari kita bisa jualan setelah selesai window dressing SMGR. Karena dia bottom di weekly. Jadi acuannya nanti mainnya di weekly Bapak Ibu, eksekusi tradingnya di daily. Frameworknya stop loss apa profit taking berada di weekly kita targetnya. Karena rotasi sahamnya weekly-nya bagus sekali ya. Sayang kalau nggak mengikuti pergerakan rotasi saham yang di weekly. Oke, kita lihat dengan VPA monthly SMGR. SMGR, nah di sini maksudnya saya panic buying-nya mungkin di sini di bulan 5 ya atau bulan April. Bulan 5 mungkin ini ada sinyal ekstrim. Nah, sekarang ini belum berhasil melewati, dia masih berada di mother candle cell yang sini. Weekly-nya untuk bulan ini tentu belum selesai karena masih tanggal 16, tapi strukturnya dia bottoming, sangat-sangat bottoming. Artinya kita stop loss-nya wajib kalau mau main jangka panjang, swing-nya 3410 tuh jangan sampai tidak pasang stop loss di 3410 kurang 2 tick. Jadi stop loss-nya sekali lagi, stop loss adalah 3390 ya. Oke, wajib mulai di sini pasang stop loss ya 3390 dari 3410 kurang 2 tick. Karena trennya sebenarnya downtrend di monthly-nya. Kita lihat dengan VPA weekly SMGR. Oke, kita lihat wake off-nya. Ini kita katakan sebagai redistribution ya, jadi redistribution. Dia lanjut marking down, selling climax. Nah, sini mungkin kelihatan di daily auto resistance secondary dia tes low, high, high, low. Patternnya ini adalah low, ini adalah high, sekarang dia high low. Mudah-mudahan dia break higher high. Nah, dari situ pattern weekly-nya terbentuk. Weekly-nya volumenya ada sedikit peningkatan di saat price-nya hijau, volumenya sedikit peningkatan, rata-rata kemarin melemah, baru penguatan minggu ini ya. Jadi Bapak Ibu, volumenya low memang. Karena pas bottoming-nya dia terjadi penguatan. Inilah yang saya bilang masuknya ketika kemarin selling panic extreme fear, kita buy. Sekarang dia naik ke atas untuk pattern. Patternnya ready to uptrend. Belum uptrend tapi ready to uptrend. Karena semuanya masih majornya downtrend, cuman immediate trendnya sekarang sedang sideways, menunggu dia break high yang ini. Itu untuk weekly, kita lihat VWP-nya. Ya, nanti Bapak Ibu, kalau yang konservatif, yang agresif, jualnya cari candle yang ini nanti atas tingginya paling tinggi, itu jual ya. Ini karena ini supply nih. Atau kalau mau aman, ini ada candle merah, ada candle hijau, di sini jualnya. Jadi kita beli sekitar di sini, jual di sini. Menurut risiko sudah satu. Kalau ke atas takutnya yang nyangkut di sini keluar. Jadi cari candle merah, nanti cari logo panjangnya. Kita lihat weekly-nya di mana sih? Nah, ini jualnya. 6.500 ini bisa jual. Kita mencari yang ini. Ya, di sini jual Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk yang agresif, yang konservatif bisa di atas, tapi saran saya karena di atasnya supply tadi, kita jualan lah. Ini supply tadi. Ini ada supply. Sebelum supply ini keluar, kita keluar dulu. Ini supply zone. Ini kan supply nih ya. Orang yang beli di sini, kenapa disebut supply? Karena yang beli di sini sekarang 7.000 ini nyangkut semua, kan ada yang jual, ada yang beli pasti. Nah, kita sebelum dia kena di sini, kita jual dulu di sini 6.500 ini kita Bapak Ibu naik, exit dulu lah sebelum mereka yang exit. Ini adalah zona supply and demand. Jadi Bapak Ibu masih bisa ada kesempatan beli. Ini ada low, high, high, low, high, high. Mudah-mudahan dia break untuk weekly-nya untuk neo higher high. Kita lihat dengan VPA SMGR. Entry-nya di daily ya. Kita lihat entry-nya bagaimana di sini. Oke, selling climax-nya di sini auto reaction secondary test selesai, maka volumenya fase B. Ini sudah ada best time for buying. Jadi di sini ada kesempatan untuk buy nih Bapak Ibu ke bawah. Ini ada stop loss agresif. Sekarang dia harus break dulu Pak Santos. Jadi posisinya nanggung nih. Kalau dia close di bawah 7 ini, ya yang mau super agresif ya stop loss-nya 3730 lah di sini. Pas dia turun sekarang kita bisa buy.
Ya, karena alertnya di sini dia retest dulu untuk naik. Di pattern terakhirnya di daily kan sekarang ini menjadi low. Ini menjadi high. Yang ini nih. Nah, dia turun kalaupun ada high low, ini posisi kita buy. Yang agresif stop loss-nya stop loss 3730 kurang 2 tick sama dengan 3710. Nah, 3700 itu pasang stop loss kalau yang agresif. Kalau kena stop loss, buyback langsung di bawah ini. Oke, kita lihat. 3 candle terakhir dia turun, volume juga turun ya. Jadi ini untuk daily-nya kemarin volume untuk hari Jumatnya tidak menggembirakan ya, volumenya tidak support. Kita tunggu aja dia break 4160 dan kita break ini, maka kalau break ini daily-nya pattern-nya jalan. Kalau yang ini untuk pattern weekly. Kita lihat foreign flow-nya. PIF SMGR. Salah. PIF SMGR. Berikut ini adalah foreign flow untuk SMGR Semen Indonesia penutupan tanggal 16 Agustus ya, sebelum hari kemerdekaan. Ini menarik Bapak Ibu, sejak pertengahan Juni ya, di pertengahan Juni atau akhir Juli asingnya akumulasi, terjadi akumulasi. Sahamnya divergen ke bawah. Nah, ini mulai ikut lagi dia bottoming. Kalau kita lihat hari Jumat kemarin asingnya masuk 12,77 miliar, lumayan lah ya. Dalam 5 hari dia menjadi akumulasi 51,81 miliar. Dalam 20 hari membesar, net buy 141,38 miliar. Tetapi dalam 60 hari kita lihat 3 bulan ke belakang, ternyata asingnya kan bottoming net sell ya, mulai belum masuk. Tercatat net sell 164,04 miliar. Dalam 1 hari, jauh lagi ke belakang, 5 bulan, menjadi net sell kumulatif 259,85 miliar. Jadi ketampaknya mulai bottoming. Sini ada golden cross untuk net buy masuk adalah di awal Juli. Asingnya masuk terus. Bisa diikutin lah kalau semen Gresik untuk asingnya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk weekly stock analysis. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, kalau belum paham tentang Wyckoff bisa ditonton tutorialnya. Kalau berminat untuk ikut workshopnya masih bisa, ada satu lagi atau berapa kantong kita akomodasi untuk tanggal 31 Agustus. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kalau ada waktu kita akan buat tutorial trading plan untuk Antam. Begitu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.